warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, para remaja, anak-anak kami yang hadir pada kesempatan ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada ibu yang saya hormati, saya oleh pengurus diberi amanah untuk menyampaikan judul kiat mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kiat mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, atau langkah-langkah untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Al-Quranul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang orang mukmin memiliki tugas untuk sampai kepada bagian akhir Al-Quran menjadi petunjuk. Di antara tahapan itu adalah membacanya dengan benar dan lurus. Al-Quran menyebutkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil dan benar. Lalu terjemah. Al-Quranul Karim adalah bahasa Arab. Kita bukan orang Arab, karenanya kita memerlukan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita sudah sangat mudah memperoleh Al-Quran terjemahan. Bukan hanya yang dijual di toko-toko buku, tapi juga di dunia maya, yakni bisa di-download di HP Bapak dan Ibu, sehingga kapan saja kita punya waktu kita bisa membacanya. Baik yang Al-Quran tanpa terjemah, Al-Quran terjemah, ataupun Al-Quran tafsir dengan berbagai penulisnya. Ada tafsir Al-Manar, ada tafsir Al-Maraghi, ada tafsir Al-Misbah, ada tafsir Al-Azhar,
yang ditulis oleh Buya Hamka. Banyak tergantung kita mana yang kita suka, mana yang kita anggap mudah untuk mencerna dan memahaminya. Itu tahapan yang kedua. Lalu tahapan yang ketiga, bil istinbat, mengeluarkan hukum dan ketentuan dari ayat-ayat yang dibaca, atau oleh ahli tafsir. Dia mentafsirkan Al-Quran, sehingga dari upaya mentafsirkan Al-Quran itu akan memperoleh isi dan kandungan ayat-ayat yang dibaca, sehingga kita mengetahui apa intisari, apa perintah yang ada di dalamnya, lalu kemudian atau apa yang menjadi larangan di dalamnya. Nah, dengan kita ketahuinya ada perintah atau larangan, maka kita berupaya untuk memperoleh tata cara melaksanakan perintah atau tata cara untuk menjauhi dari larangan. Barulah tahap berikutnya kita masuk pada mengamalkannya, mengamalkan Al-Quran. Hari ini ada kita di musalla adalah dalam rangka mengamalkan Al-Quran. Kita hadir di sini karena mengamalkan kandungan Al-Quran. Al-Quran menyebut, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, al-ayat. Sungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid Allah itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yakni puasa di siang hari Ramadan, dalam rangka melaksanakan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bapak dan Ibu jamaah tarawih yang berbahagia, intisarinya bahwa apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita adalah dalam rangka melaksanakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita dituntut untuk mengamal, untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Lihat nanti dalam hadis Imam Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk bisa mengamalkan Al-Quran, untuk bisa memiliki pengetahuan tentang Al-Quran, maka kita mesti belajar. Bagaimana tahapannya? Seperti tahapan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Di TPQ mereka belajar dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Mulai dari Iqra 1, Iqra 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga mereka mengenali tata cara membaca Al-Quran yang benar. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan dorongan yang sebesar-besarnya pada anak kita untuk belajar Al-Quran. Karena tidak sedikit yang melenceng. Apa yang saya maksud melenceng? Di TPA itu ada yang
keinginannya besar untuk belajar Al-Quran. Tapi ada juga yang keinginannya besar, tapi manakala ada kendala, keinginannya itu surut. Contoh, ketika di awal bulan oleh gurunya diminta untuk menjemput uang mengaji. Contoh, lantas si anak pergi. Ketika sudah sampai di rumah, bukannya dapat uang mengaji, tapi dapat bentakan dari orang tuanya. Piti kapiti sepana guru tu mah. Surut. Apa yang dilakukan oleh si anak? Boleh jadi dia kembali ke ruang kelas, atau dia justru mencari tempat yang lain untuk beristirahat. Manakala dia mendapatkan perlakuan yang sama secara berulang-ulang, maka ketika gurunya menyuruhnya untuk mengambil uang mengaji, bukannya dia pergi pulang, tapi dia duduk di jembatan atau duduk di warung kopi dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sebagai umat muslim berkewajiban untuk mempelajari Al-Quran, karena pada waktunya nanti kita harus juga ajarkan kepada anak kita Al-Quran. Guru yang pertama itu adalah orang tua. Hendaknya kita bisa memberikan pencerahan-pencerahan pada anak kita. Kita memberikan motivasi-motivasi pada anak kita agar mereka dengan penuh dan rajin mempelajari Al-Quran. Kenapa demikian? Bahwa yang dikehendaki adalah bagaimana Al-Quran ini mewarnai kehidupan setiap muslim. Bagaimana Al-Quran mewarnai kehidupan setiap muslim. Al-Quran ada di mana-mana. Kalau perlu di pos ronda, bukan dijadikan untuk tempat nongkrong dan mengotak, tapi dijadikan untuk mengulang bacaan Al-Quran. Ditaruh di sana Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu di Malioboro di Jogja sana, masyarakat berkumpul di sana, semuanya memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran. Dan itu menjadi pemandangan yang sungguh sangat luar biasa. Itu baru bacaan. Belum lagi pengamalan mereka secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu, Al-Quran kalau tidak dipelajari tidak bisa diamalkan. Andaikan pun kita beramal, bisa jadi tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, baik Bapak dan Ibu, tentu saja Bapak dan Ibu ingin kian itu. Tapi tentu yang pertama, ikhlaskan niat terlebih dahulu. Ikhlaskan niat, pasang niat dengan benar bahwa kita ingin mengkhatamkan Al-Quran, bukan sekedar khatam, tapi ada keinginan yang besar bagi kita untuk membacanya dengan benar. Untuk membacanya dengan benar. Buatlah perencanaan. Yang pertama, hitung hari berapa dalam sebulan Ramadan itu. Lantas kemudian berapa juz Al-Quran, ada 30. Maka idealnya satu hari satu juz. One day one juz. Bagaimana kita mengaturnya? Berarti kita harus membaca berapa lembar
dalam waktu tertentu. Nah, bagaimana itu kita lakukan? Kita bagi jam, kita hitung lembar. Berapa lembar 1 jam umpama, harus kita selesaikan. Setelah itu kita lakukan tadarus Al-Quran, dan dikehendaki bahwa agar kita senantiasa membaca Al-Quran, membawa Al-Quran kemana saja kita pergi. Kenapa? Karena umumnya kita ini adalah orang bekerja. Orang bekerja. Tidak mungkin kita duduk seharian di rumah sementara kita perlu belanja keluarga. Maka kita harus keluar. Maka itu artinya kita dituntut untuk lebih mampu untuk mengatur, membagi dan menyusun sedemikian rupa waktu kita sehingga kita mampu untuk menghatamkannya. Sekali lagi bahwa bukan saya menghatamkannya, tapi kita harus perhatikan dengan bacaan yang benar. Kalau kita membaca Al-Quran dengan tidak benar, bisa jadi bukan pahala yang dapatkan, tapi justru dosa. Itu makanya di bulan Ramadan khususnya ada namanya tadarus Al-Quran. Apa artinya tadarus? Satu orang membaca, selebihnya menyimak. Bukan semuanya sama-sama membaca, lalu siapa yang mendengar? Siapa yang menyimaknya? Kadangkala kesombongan kita membuat kita selamanya tidak benar membaca Al-Quran. Kenapa? Kita tidak mau tadarus. Kenapa? Karena kita takut disalahkan orang bacaan kita. Ada orang yang menurutnya bacaannya benar, tidak ada kesalahan menurutnya, tapi ketika itu dihadapkan kepada orang yang lebih pandai baca Al-Quran, ternyata bacaannya itu juga tidak benar. Tentang apanya? Di antaranya adalah makhraj Al-Quran, tata cara melafalkan huruf-huruf Al-Quran. Memang ada pengaruhnya, iya. Membaca Al-Quran dengan tidak benar hurufnya, maka akan salah makna yang dikandungnya. Memanjangkan satu huruf padahal dia tidak panjang, itu juga akan mempengaruhi arti. Sekali lagi, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Pada Nabi yang saya hormati, lalu kata Rasulullah SAW di penghujung hadis tadi, wa'allamahu, setelah kita mempelajarinya, maka tugas kita yang lain adalah mengajarkannya. Ya, tugas kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kita. Banyak sekali pesan-pesan Al-Quran untuk kita semua, agar kita hidup dengan Al-Quran, agar kita hidup bersama Al-Quran, agar kita hidup berdasarkan bimbingan Al-Quran, agar kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Al-Quran ini akan menjadi teman kita nanti, akan memberi syafaat untuk kita nanti kelak di hari akhirat. Catatannya adalah kita cintai Al-Quran, kita baca Al-Quran secara rutin. Tidak hanya itu, kita juga mengamalkannya. Dan pengamalan itu juga harus kita tularkan, harus kita ajarkan kepada anak-anak kita.
Apa yang sudah kita mampu melakukannya, itu pula kita ajarkan sehingga anak-anak kita juga menjadi mampu untuk mengamalkannya. Jadilah mereka beramal sebagaimana kita melakukan amal. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas seluruh perhatian. Mohon maaf atas seluruh kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.